Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik, senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Putri Jayanti dari kelas BBSID untuk mata kuliah Ibadah dan Munakah. Teman-teman, gak kerasa ya, bentar lagi kita tuh bakal ketemu sama satu bulan yang suci, yang penuh berkah, yang kita nanti-nantikan setiap tahun. Nah, kalian tahu gak sih bulan apa yang aku maksud? Ya, benar banget, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apa sih? Jadi, bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah, di mana seluruh umat muslim di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari selama 1 bulan penuh, entah itu 29 hari atau 30 hari. Tentunya yang diwajibkan untuk berpuasa ini bagi mereka yang sudah memenuhi syarat wajib berpuasa, antara lain beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, serta memiliki kesiapan atau kekuatan baik secara fisik maupun secara mental. Kalian gimana nih persiapannya dalam menyambut bulan yang suci, bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Kalian udah beli baju baru, atau mukena baru, sarung baru, atau mungkin tiket mudik? Bukan yang ini, tapi kalian tuh dalam menyambut bulan suci yang penuh berkah ini harus memiliki persiapan yang matang dalam diri kalian masing-masing, entah itu persiapan secara fisik maupun secara mental. Apa aja sih yang perlu kita siapin dalam diri kita dalam menyambut bulan Ramadan yang berkah ini? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Persiapan yang pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan berdoa agar amal ibadah yang telah dilakukan selama bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, persiapan yang kedua yaitu kita perlu menuntaskan hutang puasa pada Ramadan tahun lalu. Siapa nih yang belum lunas hutangnya? Ayo, kita itu harus segera melunasi hutang puasa ya. Jangan sampai kita itu terus menumpuk ke Ramadan tahun-tahun berikutnya. Persiapan yang ketiga adalah persiapan keilmuan. Sama nih, kayak misal kalian tuh mau melakukan sesuatu, pasti harus punya dasarnya, harus punya landasan, harus punya ilmunya. Kayak beribadah dalam bulan Ramadan ini, kalian tuh harus punya dasarnya, harus punya ilmunya, agar ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dapat berjalan dengan optimal, dan insya Allah pahala dari ibadah yang kita laksanakan, dari yang kita lakukan ini dapat kita tuai pada hari akhir nanti. Nah, persiapan selanjutnya, persiapan yang keempat adalah persiapan secara jiwa atau mental. Gimana sih caranya? Caranya gampang-gampang susah ya. Jadi caranya itu kita tuh harus memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak atau membiasakan sholat sunnah, serta memperbanyak bacaan Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran. Satu ayat aja dalam satu hari atau setelah sholat itu nggak apa-apa, yang penting kita tuh harus selalu membaca dan harus menjadi kebiasaan kita. Jadi pas bulan Ramadan itu nggak kaget lagi. Persiapan yang kelima adalah persiapan secara fisik. Gimana caranya? Nah, caranya itu kita harus tetap berolahraga ringan aja, nggak apa-apa, cuma jalan-jalan atau olahraga di kursi atau ya lari-lari kecil, bersepeda. Yang penting kita tuh harus melatih fisik kita supaya kuat buat berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari selama 1 bulan penuh.
Nah, persiapan yang selanjutnya itu persiapan keenam, kita tuh harus mempersiapkan dana. Dana ini untuk kita beramal soleh ya, beramal soleh dalam jalan infak, sodakoh, atau beriftar, menyiapkan bukaan bagi orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang di sekitar kita, termasuk menyelenggarakan atau mempersiapkan dana untuk keluarga kita bersahur atau berbuka. Nah, persiapan yang terakhir atau persiapan yang ketujuh yaitu menyelenggarakan tahlil Ramadan, yaitu dengan mengumpulkan kaum muslimin di masjid atau di tempat lain untuk memberikan pengarahan kepada mereka seputar puasa Ramadan, meliputi rukun-rukunnya, adabnya, syaratnya, atau hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, serta amalan-amalan lain yang dapat kita lakukan secara optimal dan maksimal selama bulan Ramadan. Nah, sekarang lagi musim pandemi ya, kita tuh perlu menjaga jarak dan dilarang untuk berkerumun. Jadi kita tuh dapat menyelenggarakan tahlil Ramadan ini secara virtual, entah itu melalui Google Meet, Zoom Meeting, melalui WhatsApp group atau grup Telegram dan yang lain-lain. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait persiapan diri dalam menyambut bulan suci di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.